wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, di sini saya, Cindy Ainun Nabila, akan membawakan sebuah tausiah singkat yang berjudul Cinta. Baiklah hadirin yang berbahagia, yang namanya jatuh cinta itu pasti dialami oleh setiap manusia, karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya cinta. Nah, cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada sesuatu itu pasti ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dihiarkan kepada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, perak, kuda pilihan, binatang-binatang, ternak, dan sawah ladang, yang mana dalam Quran surat Al-Imran ayat 3. Nah, saat ini kita dilanda jatuh cinta itu kepada sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, saudara-saudara, supaya cinta itu tidak menjadi petaka dalam hidup kita. Karena cinta bisa menjadi malapetaka hidup untuk hidup kita. Nah, yang pertama yaitu tanyakan apa manfaatnya. Yang mana yang pertama, saya mencintai sesuatu tersebut, apa manfaatnya buat saya gitu. Nah, jadi kan di sini bisa disimpulkan bahwa karena percuma apabila kita mencintai sesuatu yang ternyata tidak memberikan manfaat untuk hidup kita. Tidak pula di akhirat kita nanti. Nah, tidak pula di agama kita, karena seseorang mukmin itu berusaha untuk meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan dalam masalah cinta. Nah, mencintai sesuatu yang tidak ada manfaatnya pun adalah perkara yang hendaknya kita berusaha untuk tinggalkan. Selanjutnya yang kedua yaitu tautkan dengan ridho Allah, yang mana kita harus berusaha untuk mengikuti cinta kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma cinta tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu merupakan cinta yang tidak ada manfaat. Allah Ta'ala adalah merupakan cinta yang tidak ada manfaatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimakumullah dalam kitab beliau yang bagus sekali, beliau mengatakan bahwa ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Apa 10 perkara tersebut? Di antaranya cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaannya atas perintah-perintahnya dan ketaatannya kepada Allah. Maka itu cinta yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang ketiga yaitu gunakan akal pikiran, yang mana saat ini kita jatuh cinta terutama kepada wanita atau lawan jenis. Jangan sampai cinta mengalahkan akal pikiran kita. Ingat, manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal pikirannya. Akal pikiran bisa menjadi lumpuh total saat kita dikuasai oleh syahwatnya. Ketika syahwat menguasai, seringkali akal pikiran itu lumpuh total. Nah, yang mana yang sering kita ambil kesimpulannya bahwa itu tuh kayak kalau ada cinta semuanya lupa gitu. Nah, lihat saja pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta. Contohnya, mereka menganggap bahwa pasangannya adalah yang terbaik menurut dia. Terkadang 1000 nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman pun tidak akan didengar lagi. Kenapa? Karena akal pikirannya sudah lumpuh akibat pada cinta tersebut, yang ternyata cinta tersebut tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menghilangkan akal pikiran kita. Tetap kita berpikir secara jernih, apakah cinta itu sesuatu yang diridhoi Allah atau tidak? Maka saudara-saudara sekalian, saat kita jatuh cinta, coba kita pikir, apa manfaatnya daripada cinta tersebut? Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kehilangan kesempatan berzikir, yang mana kita senantiasa merenung. Saat saya jatuh cinta, saya sering ingat dia gitu. Ingat, Masya Allah ya. Nah, bayangkan ketika kita mengingat dia terus.
Nah, berapa banyak kesempatan yang hilang untuk berzikir kepada Allah. Bahkan ada sepasang sejoli yang sudah sangat jatuh cinta, sampai-sampai dalam keadaan selalu ingat pasangannya. Jadi di pikirannya tuh hanya pasangannya gitu. Nah, mengingat wanita atau lelaki yang bukan mahramnya saja itu sudah dosa. Padahal belum tentu jodoh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu baik. Ingat. Maka subhanallah, coba kita merenung. Beberapa banyak kalau begitu kesempatan-kesempatan untuk berzikir kepada Allah telah hilang. Nauzubillah, ya. Nah, yang kelima yaitu terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang lebih mengerikan lagi, dan ini adalah poin yang harus diperhatikan sekali. Jangan sampai cinta itu berubah menjadi kesyirikan. Jangan sampai cinta itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Bagaimana bisa? Bisa. Bukankah syirik yang pertama kali muncul di dunia adalah syirik cinta? Di zaman Nabi Nuh, mereka sangat mencintai para wali yang kemudian akhirnya para wali ketika telah meninggal dunia, dibikinlah momen-momen dan gambar-gambar dalam rangka untuk melihat motivasi ibadah. Nah, tetapi kemudian lama-lama berubah menjadi penyembahan. Subhanallah. Ini cinta yang terlarang, bahkan terlaknat. Bisa menyebabkan pelakunya apabila ia wafat, kekal dalam api neraka karena ia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musibah. Ketika cinta menyebabkan kita lebih mendahulukan yang kita cintai daripada perintah Allah dan Rasul-Nya. Musibah. Ketika kita mencintai, misalnya permainan, terdengar azan, kita tidak pedulikan sama sekali. Kita lebih mencintai seseorang yang orang itu ketika meminta bertemu dengan kita, padahal dia bukan mahram kita. Kita tidak pedulikan lagi larang-larangan Allah Subhanahu wa taala ketika lebih mendahulukan syahwat kita, hawa nafsu kita. Nah, sehingga akhirnya saudara-saudara, cinta itu hakikatnya malapetaka untuk hidup kita. Nah, inilah beberapa tips bagi saudara-saudara yang telah jatuh cinta. Perhatikan, jangan sampai cinta saudara-saudara menjadi malapetaka dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.